Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang terdiri dari Octavia Chenalia, Anissa Rifka Hestiana, Aina Aulia Hasanah, dan Nasyidar Nabila. Jadi, saya ingin menjelaskan tentang hak negara. Hak negara, dia biasanya memiliki hak khusus, yaitu seperti menghukum orang, mencetak uang, memiliki tentara, membuat perjanjian dengan negara lain, kemudian juga untuk menarik pajak, dan lain-lain. Kemudian juga memiliki kewajiban, yaitu yang pertama ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian ada memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, saya di sini juga ingin menjelaskan tentang pengertian warga negara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya. Kemudian juga dia mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Kemudian pengertian warga negara menurut Dr. Muhammad Atawailah Sohibul Hakikam, uh, dia mendefinisikan bahwa warga negara sebagai anggota dari sebuah komunitas yang membentuk itu sendiri. Kemudian, menurut Undang-Undang 1945 Pasal 26, warga negara adalah bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian menurut pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 1945, orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu warga negara dan penduduk. Kalau warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Kemudian kalau penduduk, dia didefinisikan sebagai orang-orang asing yang tinggal dalam negara yang bersifat sementara sesuai dengan visa atau surat izin yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Kemudian juga ada asas-asas kewarganegaraan, yaitu asas kewarganegaraan diperlukan untuk mengatur status kewarganegaraan seseorang. Kemudian menjadi ketentuan tentang status kewarganegaraan penting diatur dalam peraturan perundang-undangan dari negara. Kemudian dalam asas kewarganegaraan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016 dikenal dua pedoman, yaitu ada asas kewarganegaraan umum dan asas kewarganegaraan khusus. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi mengenai azas kewarganegaraan umum. Yang pertama itu ada azas kelahiran atau disebut dengan ius soli, yang kedua ada azas keturunan atau disebut dengan ius sanguinis, yang ketiga ada azas kewarganegaraan tunggal, dan yang keempat ada azas kewarganegaraan ganda terbatas. Yang pertama ada azas kelahiran atau ius soli. Ius berasal dari bahasa Latin yang berarti hukum atau pedoman, sedangkan soli berasal dari kata solum yang berarti negeri, tanah, atau daerah. Ius soli adalah penentu status kewarganegaraan berdasarkan tempat atau daerah kelahiran seseorang. Contoh, apabila seseorang yang dilahirkan di Amerika Serikat, maka ia dapat menjadi warga negara di sana. Untuk yang kedua, ada azas keturunan atau disebut dengan ius sanguinis. Ius sanguinis juga berasal dari bahasa ius yang berarti hukum atau pedoman. Sedangkan sanguinis berasal dari kata sanguis, berarti darah atau keturunan. Nah, jadi dapat kita artikan bahwa ius sanguinis adalah azas kewarganegaraan yang berdasarkan darah atau keturunan. Azas ini menetapkan seseorang mendapatkan kewarganegaraan suatu negara apabila orang tuanya adalah warga negara suatu negara. Contohnya, seseorang lahir di Indonesia, namun orang tuanya berkewarganegaraan Jepang, maka ia akan mendapatkan status kewarganegaraan dari orang tuanya, yaitu warga negara Jepang. Untuk yang ketiga, ada azas kewarganegaraan tunggal. Nah, azas ini adalah azas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Setiap orang tidak dapat menjadi warga negara ganda atau lebih dari satu. Dan untuk yang keempat, ada azas kewarganegaraan ganda terbatas. Azas ini adalah azas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pada saat anak-anak ini mencapai usia 18 tahun, maka harus menentukan salah satu kewarganegaraannya. Masalah status kewarganegaraan yang pertama, ada apatrid. Apatrid adalah seseorang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Hal ini disebabkan karena orang tersebut lahir di negara yang menganut asas ius sanguinis. Yang kedua ada bipatrid. Bipatrid adalah seorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Hal ini dimungkinkan apabila seorang tersebut berasal dari orang tua yang negaranya menganut sanguinis, sedangkan ia lahir di negara yang menganut ius soli. Yang ketiga ada multipatrid. Multipatrid adalah seseorang yang memiliki lebih dari dua status kewarganegaraan, yaitu seseorang atau penduduk yang tinggal di perbatasan antara dua daerah. Prosedur kewarganegaraan di Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958. Nah, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia diantaranya, yang pertama, karena kelahiran. Yang kedua, karena dikabulkan permohonan.
yang ketiga karena kewarganegaraan, dan keempat karena perkawinan. Pewarganegaraan berdasarkan perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu asas kesatuan hukum, yaitu dalam asas kesatuan hukum, suami atau istri mengikuti kewarganegaraan istri, atau suami asas persamaan derajat, yaitu dalam asas persamaan derajat dengan berpegang pada kewarganegaraannya atau kewarganegaraan tetap berdasarkan emansipasi. Kewarganegaraan berdasarkan undang-undang atau disebut dengan naturalisasi terbagi menjadi dua. Di antaranya, yang pertama ada sistem aktif, di mana apabila mereka mengajukan menjadi warga negara. Yang kedua ada sistem pasif, di mana seseorang secara otomatis memperoleh kewarganegaraan dikarenakan dalam jangka tertentu tinggal di suatu daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945 meliputi yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Yang keempat, ada hak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup manusia. Yang kelima, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya ada kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945 meliputi yang pertama, wajib membayar pajak sebagai kontrak utama antar negara dengan warga negara dan membela tanah air terdapat pada pasal 27. Yang kedua, ada wajib membela pertahanan dan keamanan negara terdapat pada pasal 29. Yang ketiga, ada wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan terdapat pada pasal 28. Wajib menunjang hukum dan pemerintah. Selanjutnya, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya, yang terakhir, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hak dan kewajiban bela negara. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban bela negara. Jadi, pembelaan negara dan bela negara itu adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut, yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, serta kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Yang kedua, ada asas demokrasi dalam membela negara. Asas demokrasi dalam membela negara mencakupi dua arti. Yang pertama, bahwa setiap warga negara turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan sesuai dengan Undang-Undang 1945 dan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, bahwa setiap warga negara harus turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesinya masing-masing. Yang terakhir, ada motivasi dan pembelaan negara. Jadi proses motivasi untuk membela negara dan bangsa akan berhasil jika setiap warga negara memahami keunggulan dan kelebihan negara dan bangsanya. Motivasi tersebut antara lain, yang pertama, pengalaman sejarah perjuangan Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan wilayah geografis Nusantara yang strategis. Yang ketiga, keadaan penduduk yang besar. Yang keempat, kekayaan sumber daya alam. Yang kelima, perkembangan dan kemajuan iptek di bidang persenjataan. Yang terakhir, ada kemungkinan timbulnya bencana perang. Dan untuk selanjutnya, ada azas kewarganegaraan khusus. Yang pertama, ada azas kepentingan nasional. Yang kedua, ada azas perlindungan maksimum. Yang ketiga, ada azas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Yang keempat, ada azas kebenaran substansif. Yang kelima, ada azas non-diskriminatif. Yang keenam, ada azas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM. Yang ketujuh, ada azas keterbukaan. Dan yang kedelapan, ada azas publisitas. Hubungan warga negara dan negara yang pertama ada hubungan emosional, yaitu seperti merasa bangga menjadi warga negara Indonesia, merasa rindu bila di luar, merasa tersinggung bila negara direndahkan, dan menghormati falsafah negara. Yang kedua, ada hubungan fungsional, yaitu bertanggung jawab dalam kehidupan bernegara, melaksanakan tugas demi negara, dan aktif mengendalikan penyimpangan. Dan untuk yang ketiga, ada hubungan formal, sadar hak dan kewajiban bertindak sesuai hukum negara. Nilai-nilai Pancasila mendasari penyelenggaraan negara. Nilai-nilai Pancasila mendasari hak dan kewajiban negara dan warga negara. Jika suasana pemerintahan dan pelaksana pemerintahan negara telah benar-benar melaksanakan segala kewajibannya berdasarkan atas nilai Pancasila, maka akan tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan negara tidak akan terjerumus ke dalam sifat dan praktik suatu negara, kekuasaan, atau disebut dengan segala keputusan terletak di tangan penguasa. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.